Agus, selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia, Agus. Agus senang ya. Sarangnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebagaimana rencana sebelumnya, hari ini alhamdulillah kita semua, saya didampingi Bu Dirjen, staf ahli dan beberapa lagi jajaran Kementerian Sosial bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi, bicara dari hati ke hati dengan Mas Farhad, dengan Mas Agus Salim, dengan Mas Alvin Lim, dan juga rombongan lain, Pak Yasin, yang semuanya tadi menyampaikan pendapatnya. Alhamdulillah dalam pertemuan lebih dari 1 jam kita bicara dari mulai Mas Farhad disusul dengan teman-teman yang lain, kemudian ditanggapi oleh kami, lalu kita sampai pada satu kesimpulan di mana kami ingin mengembalikan semua isu ini kepada niat baik. Niat baik yang awalnya ditujukan untuk membantu Mas Agus Salim. Niat baik inilah yang menjadi landasan diskusi kita, dan insya Allah mudah-mudahan ini juga nanti akan disambut oleh teman-teman yang lain, misalnya Mbak Novi maupun Mas Densu yang sebelumnya juga sudah bicara dengan kami dari titik niat baik ini. Kemudian yang kedua juga dilandasi dengan rasa semuanya adalah saudara. Mas Farhad ini bersaudara ini dengan siapapun, dengan kita-kita semua, termasuk yang mendampingi Pak Andi. Pak Andi ini adalah mantan sesepuh Kementerian Sosial. Dengan merasa sebagai saudara ini semua bisa kita bicarakan dengan baik. Kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini bahwa pengumpulan donasi itu memang ada ketentuannya. Ada undang-undang pengumpulan uang dan barang atau pengumpulan uang dan barang. Memang benar, pengumpulan uang dan barang. Kemudian ada peraturan Menteri Sosial, di mana setiap pengumpulan barang itu harus mendapatkan izin. Kalau cakupannya kabupaten kota cukup bupati wali kota, kalau gubernur itu adalah tentu, atau wilayahnya provinsi itu adalah gubernur. Sementara kalau tingkat antar provinsi itu mendapat izin dari Kementerian Sosial melalui rekomendasi dari bupati wali kota dan gubernur. Ini perlu kami sampaikan supaya semua makin memahami aturan-aturan yang ada kaitannya dengan donasi. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita menjadi salah satu bangsa yang paling dermawan. Kalau ada yang susah, kita tiba-tiba semua secara spontan ingin membantu. Maka dalam hal inilah kemudian pemerintah membuat ketentuan yang agar semua donasi yang diberikan itu tepat sasaran, bermanfaat bagi yang memang dibantu, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kementerian Sosial akan memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Jadi tidak akan memberikan izin kepada perorangan, tapi memberikan izin kepada yang berbadan hukum. Dan itu tentu tercatat di dalam Kementerian Hukum dan HAM kalau dulu, kalau sekarang Kementerian Hukum. Kemudian masa izinnya itu hanya 3 bulan, yang akan bisa diperbaiki setiap 3 bulan. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang
menyelenggarakan donasi. Semua baik yang dilakukan, yang dia audit oleh akuntan publik maupun oleh intern, itu harus diserahkan kepada Kementerian Sosial tentang keseluruhan pemanfaat dari donasi yang didapat. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan supaya siapapun yang ingin mengumpulkan uang dan barang bisa memproses izinnya, dan izinnya sangat mudah. Izinnya sangat mudah kalau di Kementerian Sosial, cukup melalui aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim, ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi, ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu, dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Saya kira itu harapan saya, tapi selebihnya kami kembalikan kepada Mas Farhad. Monggo Mas Farhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang tak terhingga buat Pak Menteri Sosial, Pak Gus Ipul, dan jajaran, teman-teman yang tetap setia pembela kaum lemah, dan teman-teman ada beberapa orang donatur juga yang bergabung di sini. Kami sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan-masukan pandangan-pandangan negarawan ya tentang sebenarnya ini kan makna harusnya disyukuri, dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus, karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi, ya masa-masa emas yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan akan dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran itu Pak, tapi makanya kewenangan dan ini sebenarnya udah di tangan Pak Menteri gitu. Jadi bukan nanti Pak Menteri membujuk orang sana membujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah gitu. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu pamali kalau untuk tidak didengarkan itu. Itulah bentuk kerendahan hati kami. Ya mudah-mudahan teman-teman juga habis ini jangan diadu-adu domba lagi tadi ya. Ada. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut tadi ya. Yang mudah-mudahan sesuai dengan nama kami Pak Menteri, mudah-mudahan kita buat yayasan sendiri lah juga, yayasan Farhad, yayasan yang penuh perhatian. Dan boleh, dan itu boleh, itu boleh, tinggal ngajukan izin aja boleh. Itu karena sama-sama pakai sombong. Hari ini saya memang ditanya kenapa biasanya pakai bando Pak Menteri, pakai baju kaos, dan hari ini saya pakai kopiah karena saya yakin Pak Menteri juga pakai kopiah gitu. Kami nggak janjian loh. Jadi terima kasih. Ya. Agus, selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia Agus. Agus senang. Sarangnya Indonesia, Agus senang gitu. Jadi terima kasih Ibu, Bapak-bapak di sini. Teman-teman udah dengar, jadi hentikan lagi kita bully-bullyan dulu gitu. Yang penting fokus untuk kesehatannya Agus. Dan Agus jangan takut, uang itu banyak membantu Agus, bahkan lebih banyak lagi Agus yang membantu Agus ya. Yang penting Agus sehat. Nanti habis dari ini kita udah nggak ada agenda lain selain apa yang arahan Pak Menteri, tapi kita mau fokus ke jadwal operasi ya. Terima kasih Bu. Ya. Pak Menteri.